Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, tapi sebelum kita absen, kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah berdoa, sekarang kita absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, untuk absennya boleh melalui Google Form ya. Silakan di-scan menggunakan aplikasi scanner kalian. Silakan. Silakan. Silakan dipilih kelasnya lalu klik hadir ya. Hari ini. Oke, cukup? Sudah? Silakan diletakkan handphonenya lagi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi tujuan belajar kita hari ini apa? Coba dibaca, Habibi. Yang pertama. Tujuan belajar, menjelaskan definisi konten negatif, mengidentifikasi jenis-jenis konten negatif, menganalisis teknik dan alat untuk menyerang konten negatif. Menyaring Konten negatif. Okay. Ya. Jadi itu tujuan belajar kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai, perhatikan pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan konten negatif di dunia digital? Yang berikutnya, apa saja jenis konten negatif yang sering kita temukan di internet? Terus menurut kalian, apa dampak negatif dari konten negatif di internet? Ya. Bagaimana cara kita menyaring konten negatif di dunia digital? Ada yang mau coba jawab? Siapa? Coba. Menurut kamu apa? Konten negatif itu yang seperti apa? Konten negatif di internet adalah jenis konten yang dapat merusak, merugikan, atau memiliki dampak negatif pada pembacanya. Gitu. Kemudian jenis-jenis konten negatif yang sering ditemukan di internet. Coba, siapa yang bisa angkat tangan? Apa contohnya konten-konten? Pelecehan, berita pelecehan. Ya. Apa lagi? Pembulian. Apa lagi? Konten pornografi. Judi online. Nah, yang lagi viral sekarang ya. Nah, judi online. Nah. Oke, berikutnya adalah saya akan bagi kelompok ya. Kelompoknya sudah saya bagi melalui grup WA kemarin ya. Oke, silakan. Nah, apa tugas kelompoknya? Nih, ya. Jadi kelompok 1 membahas tentang hoax. Ya. Kelompok 2 membahas tentang pornografi. Kemudian kelompok 3 membahas tentang cyberbullying dan kelompok 4 tentang ujaran kebencian. Ya. Silakan dikerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Itu ada lembar kerja peserta didik, ya. Silakan ditulis. Ya. Di situ ada kolom jenis apa? Konten. Kemudian dampak negatifnya. Kemudian terakhir strateginya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Saya sudah kasih bahan untuk berdiskusi. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 25 menit. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kerjakan sekarang, ya. Temanya yang kelompok 4 apa tadi? Ujaran kebencian. Berarti apa kira-kira jenis konten yang ujaran kebencian itu apa? Misalnya membuat status di Facebook misalnya. Nah, contohnya apa kontennya? Misalnya membuat black campaign, tahu black campaign? Kampanye hitam atau kampanye yang memburuk-burukkan pasangan calon. Ya. Dampak negatifnya apa kira-kira? Tulis. Ya, terus strateginya apa untuk menyaring konten itu? Biar kalian tidak kena imbasnya. Silakan dikerjakan. Ini tentang apa tadi? Cyberbullying. Cyberbullying. Nah, kira-kira apa
jenis konten itu cyberbullying itu apa aja? Pembulian lewat internet. Apa? Nah, cari. Masa 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak tahu? Kira-kira apa contohnya? Ya. Setelah selesai nanti kita diskusikan ya. Yang ini tadi tentang apa? Hoax. Kira-kira apa? Contoh konten hoax. Nah, ya, silakan ditulis. Ini tentang apa tadi? Pornografi. Apa contoh konten jenis konten pornografi? Ya. Boleh sambil browsing ya di laptopnya. Ini sudah saya sediakan laptop untuk mencari informasi. Ada yang nulis ya, ada yang bantu tulis. Ini di buku yang sudah saya kasih juga ada di bahan bacaan itu. Yang sesuai dengan tema kalian apa? Contohnya etnis, agama ya. Bagus. Dampak negatifnya apa kira-kira? Ya. Jenis kontennya apa? Misalnya video, foto. Ya, pelecehan seksual. Ya. Ya. Apa BB? Mana? Ya, kelompoknya benar. Itu diisi. Kontennya apa ini? Tentang apa tadi? Cyberbullying. Nah, misalnya apa kalau cyberbullying itu? Pernah lihat nggak? Hah? Mengancam. Nah, itu saja. Mengata-ngatain orang lewat apa? WhatsApp, apa lewat grup, bully. Nah, boleh tulis itu. Membuli di grup WhatsApp. Nah, buat di situ. Ayo, silakan. Itu contohnya ya. Ditulis aja, tulis. Kelompok ini tadi tentang apa? Hoax ya. Kan banyak tuh hoax kontennya. Misalnya membuat berita ya besok kiamat. Jadi dampaknya apa? Dampaknya kan orang jadi panik ya. Misalnya ada berita tentang bakal ada gempa bumi misalnya. Atau ya banyak tentang hoax itu. Ya sering-sering hoax misalnya apa? Tulis saja kontennya apa. 4 saja ya. 4. Nanti silakan di yang lain boleh berkontribusi menyampaikan. Ya. Sudah? Kalau sudah, ya. Jadi presentasinya nanti harus meliputi apa? Mencakup informasi tentang jenis konten negatifnya apa, dampak negatif, dan strategi untuk menyaringnya. Sudah ya? Sudah? Oke. Kalau sudah, silahkan masing-masing kelompok presentasi. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya. Silakan. Untuk kelompok mana dulu? Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 4 dulu. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang ujaran kebencian. 1. Ujaran kebencian tentang etnis. Dampak negatif, rendahnya objektivitas pada ilmu pengetahuan dan menghambat pertukaran budaya. Strategi menyaring. 1. Pendidikan dan kesadaran. 2. Kebijakan anti-diskriminasi. 3. Penegak hukum. 2. Agama. Dampak negatif, memicu anak muda menjadi intoleran dan diskriminatif. Strategi menyaring, pengawasan media, hukum, dan kebijakan. Ya, sudah? Nah, silakan salah satu kelompok saja yang boleh menanya ya. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Silakan Habibie, sini aja. Oke, silakan Habibie. Bagaimana peran orang tua dalam membantu anak menyaring konten negatif di dunia digital? Nah, itu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak menyaring konten negatif di dunia digital. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan bagi orang tua. 1. Berbicara dengan anak tentang internet dan keamanan online. 2. Mengajarkan anak tentang konten negatif dan bagaimana cara menghindarinya. 3. Menentukan aturan dan batas penggunaan internet untuk anak. 4. Mematuhi aktivitas online anak. 5. Menginstal perangkat lunak keamanan internet di perangkat anak. 6. Menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dengan menggunakan internet dengan cara yang bertanggung jawab. Oke. Cukup jelas, Habibie?
Oke, hapus dulu untuk kelompok 4 ya. Oke. Ya, Kak. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Siapa yang mau presentasi ke depan? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi pornografi. Pornografi dampak negatif, materi yang membuat konten pornografi yang tidak sesuai dengan norma sosial. Strategi menyaring, aktifkan kontrol orang tua. Pelecehan, konten yang mengejek, mencemarkan nama baik, melecehkan individu. Strategi menyaring, pendidikan dan kesadaran. Ketiga. Gambar porno atau video porno. Dampak negatif, kerusakan pada otak. Strategi menyaring, melaporkan konten negatif, aktifkan kontrol orang tua. Orang tua. Oke. Cukup? Cukup. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 ya? Silakan, kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja fitur-fitur yang tersedia dalam platform digital untuk membantu menyaring konten negatif? Izin menjawab, pengaturan privasi, penggunaan privasi memungkinkan pengguna untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat profil mereka dan konten yang mereka posting. Melaporkan konten. Pengguna Yang dapat lainnya? melaporkan konten negatif ke platform digital tempat mereka menemukannya. Blokir pengguna. Pengguna dapat memblokir pengguna lain yang memposting konten negatif atau yang berperilaku tidak pantas. Kontrol orang tua. Kontrol orang tua memungkinkan orang tua untuk membatasi akses anak-anak mereka ke konten tertentu. Ya. Sudah. Hapus untuk kelompok 2 ya. Berikutnya kelompok 3. Habibi mau maju? Ya, silakan Habibi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dari kelompok 3. Jenis konten, mengirim pesan ancaman. Dampak negatif, menjadi tidak nyaman bahkan takut. Strategi menyaring, memblok nomor pengirim. 2. Jenis konten, membajak identitas pengguna media sosial. Dampak negatif, seseorang dapat memiliki citra buruk akibat perilaku pembajakan identitas tersebut. Strategi menyaring, membuat keamanan dan ikuti setiap by step pembuatan akun. Ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan, yang mau tanya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana cara menjaga keamanan diri di dunia digital? Sudah? Oke, sudah. Silakan dijawab, Habibi. Ada beberapa cara untuk menjaga keamanan diri di dunia digital, seperti gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun Anda. Jangan membagikan password Anda dengan siapapun. Berhati-hatilah saat membuka tautan atau lampiran email dari orang asing. Gunakan koneksi internet yang aman. Perbarui perangkat lunak dan aplikasi Anda secara teratur. Berhati-hatilah saat membagikan informasi pribadi Anda secara online. Oke, Sekian cukup. dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami. 1. Jenis konten membuat berita kiamat yang sudah dekat. Dampak negatif, membuat orang takut, panik, dan cemas. Strategi menyaring, memblokir konten yang menyebarkan berita hoax. 2. Membuat berita pinjol palsu, menyebabkan kerugian orang yang ditipu. Strategi menyaring, memasang perangkat lunak keamanan internet dan memblokir situs web tersebut. Ada yang ingin bertanya? Kelompok berapa yang belum tanya? Kelompok 4. Silakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Berikan contoh-contoh konten negatif yang sering ditemukan di internet. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Contoh-contoh konten negatif yang sering ditemukan di internet. 1. Pornografi. Gambar, video, atau teks yang bersifat seksual eksplisit. 2. Kekerasan.
gambar, video, atau teks yang menunjukkan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, atau perang. 3. Ujaran kebencian. Konten yang berisi ujaran kebencian atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, suku bangsa, gender, atau orientasi seksual. 4. Penipuan. Konten yang bertujuan untuk menipu atau memeras orang lain seperti phishing scam atau pesan teks spam. Spam, pesan yang tidak diinginkan atau tidak relevan yang dikirim secara massal seperti email spam atau pesan teks spam. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kelompok 1 ya. Ya, jadi tadi kalian sudah berdiskusi mengenai 4 hal ya, yaitu tentang hoax, pornografi, cyberbullying, dan ujaran kebencian. Oke. Setelah ini saya minta 1 orang saja untuk merefleksi apa sih yang sudah kalian dapatkan selama diskusi. Siapa yang bisa? Oke, siapa namanya? Alza. Itu kenapa ada Putri? Oh, ini Alza. Silakan Alza. Kesimpulan yang dapat kita ambil: 1. Kekerasan fisik dan non-fisik. 2. Pelecehan, pencemaran nama baik, dan pelecehan seksual. 3. Kebencian dan diskriminasi. 4. Konten pornografi. Dan 5. Konspirasi disinformasi. Menyaring konten negatif di dunia digital. 1. Gunakan perangkat lunak penyaring. 2. Aktifkan kontrol orang tua. 3. Perbarui perangkat dan aplikasi. 4. Pendidikan dan kesadaran. 5. Gunakan mesin pencari aman. Dan 6. Laporkan konten negatif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus untuk teman kita satu ini. Ya. Jadi yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira siapa di sini yang sudah pernah melakukan penyaringan konten negatif? Caranya apa? Pertama tadi? Memblokir. Misalnya ada yang mau menipu tadi, nomornya diblokir. Kemudian biar kita tidak dapat iklan-iklan negatif, berarti kita harus apa? Ya, berarti kalau ada konten negatif itu biasanya kalau di Facebook itu ada laporkan, ya. Di Instagram juga ada klik laporkan, sehingga konten itu tidak terus-terusan ada di dunia maya. Terus jangan juga kalian mencari tahu apa itu ini, mencari konten-konten yang sangat negatif. Itu sangat merugikan, ya. Terutama tentang pornografi. Banyak sekali korban-korban pelecehan seksual itu gara-gara sering akses konten-konten pornografi, ya. Itu. Baik, ya, nanti silahkan dikerjakan. Ini ada kuis, ya, silakan di-scan. Ada kuis di Google ini ya, Google Form ya. Silakan. Silakan. Nah, silakan dikerjakan kuisnya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan kuis hari ini. Oke, sudah? Sudah. Baik, ya. Karena sudah mengerjakan kuis, untuk minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi untuk menyaring konten negatif itu, ya. Oke, cukup sekian dari saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita sebelum ditutup silakan berdoa dulu. Pimpin doa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.